Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di mana kelompok kami akan menjelaskan tugas mata kuliah dari studi kelayakan bisnis, yaitu di mana kelompok kami adalah menganalisa alpukat kocok atau yang bisa kita sebut pucok hits Karawang atau yang sedang hits di Karawang. Baik teman-teman, dalam bisnis, yaitu khususnya mata kuliah studi kelayakan bisnis sangatlah penting bagi bisnis untuk menilai potensi keberhasilan usaha. Dalam kasus ini, kita akan menganalisis atau kelayakan bisnis alpukat kocok atau bisa kita sebut pucok yang sedang hits di Karawang, sebuah usaha minuman berbahan dasar buah alami, yaitu buah alpukat yang sedang berkembang di Karawang. Baik, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan beberapa rekan atau kelompok kami. Yang pertama ada Heri Misandi, yang kedua ada Dede Iwan Herman, yang ketiga ada Saudara Septi Putri Iskandar, yang keempat ada Saudari Sri Mulyaningsih, dan yang kelima ada saya sendiri, Yusuf Bahtiar. Baik, beberapa rekan kami akan menjelaskan beberapa slide penjelasan tentang menganalisa alpukat kocok. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya yaitu analisis potensi pasar, yaitu ada dua. Yang satu, potensi konsumen, yaitu memiliki potensi pasar yang luas di Karawang dengan target konsumen yang beragam dari kalangan anak muda, ibu-ibu, sampai bapak-bapak. Yang kedua yaitu peluang pasarnya memiliki popularitas yang tinggi di Karawang dengan beberapa cabang yang ada dan terus berkembang, dan juga menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan agar konsumen puas dengan produk yang kita tawarkan. Selanjutnya yaitu estimasi permintaan, yaitu juga perlu di dalam bisnis seperti memperkirakan jumlah produk untuk beberapa bulan ke depan agar produk yang kita jual bisa berganti dengan produk yang baru sehingga tidak ada yang tersisa atau kadaluarsa. Nah, estimasi penjualan alpukat kocok mencapai 65 per porsi per hari, kadang lebih. Harga jual per porsi alpukat kocok dipatok Rp88.000 per porsi. Selanjutnya yaitu analisis bauran pemasaran, yaitu ada 4. Yang satu ada produk yaitu untuk produk utama adalah alpukat kocok dengan berbagai varian, rasa, dan tambahan topping untuk memenuhi selera konsumen. Yang kedua yaitu price, harga jual yaitu alpukat kocok harus kompetitif dan sesuai dengan nilai yang ditawarkan, serta mempertimbangkan biaya produksi dan profit margin. Yang ketiga yaitu place, yaitu lokasi usaha harus strategis atau mudah diakses dan berada di area dengan potensi pasar yang tinggi. Dan yang keempat yaitu promotion, yaitu promosi dapat dilakukan melalui media sosial, brosur, program promosi menarik untuk menarik minat konsumen. Analisis aspek sosial. Yang pertama ada interaksi sosial. Usaha alpukat kocok harus membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan menjadi bagian dari komunitas. Yang kedua ada perubahan sosial. Usaha harus adaptif terhadap perubahan sosial dan tren konsumen yang terus berkembang. Dan yang ketiga ada masyarakat pluralistik. Usaha harus menghargai keragaman budaya dan kebutuhan konsumen dari berbagai latar belakang. Selanjutnya, analisis sarana dan prasarana. Lokasi usaha yang strategis dan mudah diakses sangat penting untuk menjangkau target konsumen. Dalam mempertimbangkan lokasi yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan bisnis, seperti lokasi market konsumen, lokasi kantor pusat, lokasi kantor pemasaran, lokasi gudang, dan sebagainya.
Pada penentuan lokasi ini juga didasari dari dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan kedekatan dengan bahan baku, yang kedua ada pendekatan kedekatan dengan area pemasaran. Selanjutnya ada bahan baku. Ketersediaan bahan baku alpukat yang berkualitas dan konsisten sangat penting untuk menjaga kualitas produk. Pengelolaan stok bahan baku dan penyimpanan yang baik juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara permintaan produksi dan persediaan bahan baku. Dengan penyimpanan yang tepat dapat menjaga dan memastikan bahan baku tetap dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan sebelum digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian aspek finansial. Yang pertama ada nama barang, masa pakai, dan juga investasi, yaitu sendok, masa pakainya 3 tahun, nilai investasinya sekitar 1.500.000. Yang kedua ada blender, masa pakainya 1 tahun, nilai investasinya sekitar 800.000. Selanjutnya ada meja dan kursi, masa pakainya 1 tahun, nilai investasinya sekitar 450.000. Setelah itu gelas, masa pakainya 1 tahun, nilai investasinya sekitar 550.000. Setelah itu adalah perlengkapan lainnya, masa pakainya 1 tahun dan nilai investasinya sekitar 225.000. Terakhir yaitu adalah total investasi, semuanya sekitar 3.525.000. Selanjutnya adalah aspek kesehatan dan gizi. Seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa vitamin dan mineral yang paling banyak terkandung dalam buah alpukat, yaitu seperti vitamin C, folat, kalium, zat besi, vitamin E, dan vitamin B6. Dan juga efek kombinasi dari nutrisi yang terkandung dalam alpukat menawarkan manfaat besar sebagai anti peradangan. Alpukat juga kaya akan lemak, sehat, serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk kesehatan jantung, pencernaan, dan mata. Selanjutnya ada susu. Susu sapi atau susu kedelai fortifikasi dapat menambahkan kalsium dan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jenis usaha yang akan didirikan adalah menciptakan dan menjual produk berupa alpukat kocok, yang mana masyarakat sekarang seakan haus akan inovasi sebuah produk. Maka usaha alpukat kocok ini menjadi peluang usaha inovasi yang bersasaran pasar cukup jelas. Dengan beberapa bauran promosi dan meneliti pesaing yang menciptakan produk yang sama, jaringan yang luas serta didukung dengan produk yang mempunyai kepuasan dan ciri khas, maka dipastikan ini layak dan akan jelas kelangsungan hidup usahanya. Keuntungan yang tidak mengecewakan bagi usaha kecil seperti ini akan memberi jaminan bagi kelangsungan usaha dan tenaga kerja.